Torpedo siap. KSOT siap untuk bermanubra. Penembakan akan dimonitor langsung oleh Bapak Presiden dari Jakarta. Halo teman-teman, selamat datang di channel Teras Rumah. Di bawah permukaan Laut Surabaya, pagi itu tidak ada sorak-sorai, tidak ada bendera berkibar, tidak ada kamera menyorot berlebihan. Tapi, sesuatu yang sangat penting sedang terjadi. Sebuah objek hitam sunyi bergerak perlahan, lalu menembakkan torpedo. Dan bukan dari kapal selam asing, bukan pula dari teknologi impor. Ini buatan Indonesia, karya anak bangsa. Namanya adalah KSOT. Mari kita bahas di channel Teras Rumah. Pada Kamis 30 Oktober 2025, Koarmada 2 Surabaya, Menteri Pertahanan RI, Syafri Samsudin, menyaksikan langsung peluncuran dan uji coba penembakan torpedo dari kapal selam Autonomous. Bukan kapal selam biasa, karena kapal ini tidak diawaki manusia. Dan yang menarik, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ikut memantau langsung prosesnya dari Jakarta melalui sistem komunikasi strategis. Artinya satu, uji coba ini bukan proyek kecil. Apa sebenarnya KSOT itu? KSOT adalah kapal selam tanpa awak. Dirancang untuk operasi bawah laut berisiko tinggi. Tanpa awak, tanpa pilot di dalam, tapi punya sistem navigasi otonom, kemampuan shield, dan yang paling krusial adalah efek gempur tinggi. KSOT bukan pengganti kapal selam berawak. Ia adalah pelengkap. Bayangkan, kapal selam berawak sebagai otak strategi, KSOT sebagai ujung tombak senyap, cepat, efisien, dan sulit dideteksi. Fakta yang jarang disadari publik, teknologi Autonomous Underwater Vehicle bersenjata hanya dikuasai segelintir negara. Dan menurut pernyataan resmi Menhan, Indonesia adalah negara keempat di dunia yang mampu memproduksi kapal selam Autonomous, setelah Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Bukan negara kecil, bukan teknologi kaleng-kaleng. Dan yang lebih mengejutkan lagi, desain KSOT 100% buatan anak bangsa. KSOT diproduksi oleh PT PAL Indonesia, perusahaan yang dulu dikenal sebagai galangan kapal permukaan. Lewat proyek ini, PT PAL masuk ke wilayah yang paling sulit di industri pertahanan, yaitu teknologi bawah laut bersenjata otonom. Ini bukan cuma soal bisa membuat badan kapal, tapi soal sistem kontrol otonom, integrasi senjata, komunikasi bawah laut, manajemen tekanan ekstrim, dan keamanan sistem tempur. Kesalahan kecil, konsekuensinya akan fatal.
Kenapa KSOT penting bagi Indonesia? Indonesia bukan negara darat. Indonesia adalah negara laut. Jalur strategis, alki, laut dalam, wilayah rawan intrusi. KSOT memberi TNI AL kemampuan patroli senyap, respon cepat tanpa risiko awak, penguatan deterrence bawah laut, kemandirian teknologi strategis. Ini bukan soal ingin perang. Ini soal tidak mudah diganggu. Masih disempurnakan tapi sudah membuktikan. Menhan Syafri menegaskan, KSOT belum final. Evaluasi dan penyempurnaan harus terus dilakukan, meliputi performa, tampilan, efektivitas operasional. Tapi satu hal yang sudah jelas, Indonesia sudah masuk ke jalur yang benar. Tidak semua kekuatan perlu diumumkan, tidak semua kemajuan perlu dirayakan besar-besaran. Sebagian cukup diuji di laut yang sunyi, dan KSOT adalah bukti bahwa Indonesia tidak lagi hanya membeli keamanan. Indonesia mulai membangun dirinya sendiri. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari channel Teras Rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan ketinggalan cerita berikutnya. Salam Teras Rumah.